Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan eh, video sebelumnya, di mana di video sebelumnya itu kita telah mengambil titik koordinat menggunakan aplikasi, salah satunya itu menggunakan GPS Waypoint. Nah, titik koordinat yang kita ambil itu beragam, bisa terkait dengan penemuan jentik nyamuk Anopheles, atau bisa juga nanti titik kasus penyakit. Jadi tergantung nantinya teman-teman mau membuat peta apa. Nah, contoh saja kemarin itu telah kita ambil titik koordinat untuk jentik yang ditemukan atau jentik nyamuk Anopheles yang ditemukan. Nah, kemarin itu kita sudah mengambil anggap 5 titik ya. Lalu selanjutnya kita buat Microsoft, kita buka Microsoft Excel, lalu kita pindahkan secara manual titik-titik yang kita sudah ambil kemarin ke dalam Microsoft Excel. Di sini ini untuk data yang dimasukkan kita bisa tulis saja nomor, kemudian nama lokasi atau nama titik, itu boleh, dan juga latitude serta longitude. Latitude itu adalah garis lintang, kalau longitude itu adalah garis bujur. Oke, nah kita masukkan, ini saya sudah masukkan ya beberapa titik yang kita ambil. Untuk nama lokasi terserah mau ditulis titik A, titik B, itu terserah. Nah, lalu latitude dan longitude-nya juga mengikuti yang kemarin sudah diambil ya. Misalkan di Hotel Horizon kemarin saya ambil titiknya di minus 2 titik 6 sekian 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 dan longitude-nya di angka 140 titik sekian sekian sekian. Nah, yang perlu di garis bawahi ketika kita memasukkan nilai latitude atau longitude-nya, pastikan kita kasih tanda petik kecil di depannya seperti ini ya. Ini karena agar data yang terbaca nantinya tetap dalam bentuk teks gitu ya. Tidak berubah. Karena kalau kita tanpa tanda petik, coba kita hapus. Nah, dia akan menjadi juta. Jadi 2.600.426 gitu. Sedangkan kita kan kalau untuk di garis latitude dan longitude itu memang titiknya 2 titik sekian 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 gitu ya, bukan jutaan. Nah, ini kita perlu lakukan titik petik tanda petik di depan ini untuk seluruh titik baik latitude maupun longitude. Pastikan untuk angka yang dimasukkan itu sama persis dengan yang ada di aplikasi. Semakin biasa itu angkanya panjang ya, teman-teman. Nah, kalau angkanya semakin panjang itu biasanya semakin detail titik yang kita masukkan gitu. Tapi cukup untuk 6 digit di belakang angka, di belakang titik aja atau koma aja itu sudah cukup gitu ya. Jadi strip 2 titik sekian 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 gitu. Yang ini juga kasih petik depan dulu 140 titik sekian sekian sekian. Persis seperti yang ada di aplikasi yang kemarin sudah kita ambil titiknya. Setelah kita sudah memasukkan seluruh titik atau nama lokasi, kemudian latitude dan longitude-nya, selanjutnya kita bisa simpan dalam format CSV. Nah, dengan cara kita klik file, kemudian save as, terserah kita mau simpan di mana ya, foldernya bebas dipilih aja. Kalau bisa satu folder dengan eh, data peta lainnya yang akan kita gunakan di Quantum GIS nanti. Nah, ini aku akan pilih di sini beberapa teman-teman, kemudian kita tulis misalkan titik koordinat Jayapura. Nah, di sini save as type-nya yang sebelumnya Excel workbook. Ini kita ganti menjadi CSV, delimited. Jadi perlu dilihat bahwa CSV di sini ada beberapa ya, ada CSV UTV 8, delimited, kemudian CSV saja, lalu koma delimited, CSV Macintosh, CSV MS-DOS. Nah, ini kita pilihnya yang CSV, delimited. Kalau sudah, kita bisa save. Oke. Nah, ini biasanya beberapa tuh akan langsung berubah. Jadi bentuknya tidak dalam kotak-kotak seperti ini lagi ya, tidak dalam kolam lagi, tapi dia akan merapat di satu eh, sel gitu ya. Jadi misalnya satu
titik koma horizon langsung. Nah, itu memang tidak apa-apa. Itu berarti sudah berubah jadi CSV. Nah, begitupun yang ini, yang tampilan saya ini, dia masih tidak ada perubahan tampilan, tapi sebenarnya formatnya sudah CSV. Kita bisa cek ya. Ya, tadi saya save-nya di folder ini dan sudah ada dua ini ya file ya, titik koordinat Jayapura. Nah, di sini kalau kita lihat yang satu formatnya itu Microsoft Worksheet. Ini yang biasa. Nah, ini ada lagi Microsoft Excel, Spreadsheet Values File. Nah, ini berarti sudah benar. Ini yang dalam bentuk CSV tadi. Oke. Nah, pastikan formatnya sudah sesuai. Kemudian pastikan lagi tadi file-file yang kita isi itu sudah sesuai juga, sudah ada tanda petiknya, titik komanya juga sesuai. Karena ini akan mempengaruhi muncul tidaknya titik ketika di aplikasi Quantum Gis nanti. Mungkin sekian untuk perpindahan ya atau merubah format dari titik koordinat biasa ke dalam CSV untuk nantinya dimasukkan ke dalam aplikasi GIS. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.